Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kalian telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Saudari-saudaraku, seringkali mungkin kita sedikit heran atau malah kaget. Semakin dekat dengan gereja, semakin terlibat aktif dalam pelayanan, kok rasanya damai sejahtera itu berkurang ya? Kenapa? Karena batin Anda atau iman Anda terganggu dengan tingkah laku manusia yang terlibat aktif di dalam pelayanan, dalam kelompok-kelompok kategorial. Anda kok merasa sepertinya ada pengkotak-kotakan, ada seperti eksklusivisme. Kelompokku adalah kelompokku dan anggota kelompokku tetaplah milik kelompokku dan tidak perlu terlibat dalam kelompok yang lain. Dan ini merupakan sebuah gagal paham tentang apa itu gereja. Gereja itu adalah paguyuban. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya pada satu Tuhan yang sama. Dan Tuhan menganugerahkan di dalam gereja rupa-rupa karunia, rupa-rupa karisma. Dan rupa-rupa karisma itu nampak di dalam orang-orang yang terlibat aktif dalam pelayanan. Tapi juga tidak berarti bahwa orang yang tidak terlibat aktif dalam pelayanan tidak punya anugerah Roh Kudus. Sorry ya, kita nggak bisa membatasi karunia Roh Kudus itu hanya pada orang-orang yang aktif di altar pelayanan di gereja. Tetapi yang ingin ditekankan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus adalah, sebagai gereja kita harus sadar, kita itu punya satu kepala. Kita itu adalah tubuh dari Kristus sendiri. Dan kita disatukan oleh roh yang satu dan sama. Dan karena itu seharusnya tidaklah ada perpecahan, tidaklah ada persaingan. Yang mesti ada apa? Sikap inklusif. Kita ini bagian satu dari yang lain. Mestinya kita saling mendukung. Mestinya kita saling menolong. Kita bersatu. Dan hanya dalam kesatuan tersebut kita dapat memancarkan cinta kasih Allah yang mengundang manusia masuk dalam keselamatan. Anda bayangkanlah jika orang menyaksikan bahwa dalam gereja terjadi pertengkaran, percekcokan, persaingan. Lalu apa gunanya? Apa gunanya kelompok-kelompok pelayanan tersebut? Bukankah kita ini kemudian menjadi batu sandungan? Kata Paulus, kita ini punya satu Tuhan. Kita dibaptis dalam satu baptisan yang sama, kita punya iman yang sama. Dan kita punya Bapa yang satu dan sama, Tuhan yang satu dan sama, yang menyertai kita semua. Maka mari kita mohon kekuatan Tuhan, supaya kita diberikan kesatuan roh ini senantiasa. Kita belajar untuk mencintai tubuh Kristus, dan apa yang kita perjuangkan dalam pelayanan bukan untuk kemegahan kita, bukan untuk kemegahan kelompok kita, bukan, tapi untuk kebajikan sesama, kebahagiaan sesama, dan dengan cara itu sebenarnya kita melayani Tuhan. Ingat, kalau Anda melakukan apa yang baik kepada sesama Anda, itu Anda lakukan seolah-olah untuk Tuhan, dan dengan cara itu Anda memuliakan Dia. Tuhan akan bahagia melihat Anda di dalam karya pelayanan Anda ketika pelayanan tersebut menghasilkan buah kebaikan bagi sesama. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa atas diri kita dan juga perjuangan kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.